sekarang saya berada di stand Rumah Sakit Jiwa Aceh. Sekarang saya bersama Dokter Desika. Nah, ini kita mau nunjukin sesuatu yang sangat istimewa ya dokter ya. Ini adalah hasil karyanya pasien-pasien di Rumah Sakit Jiwa. Dokter bisa ceritakan sedikit nggak kisahnya karya ini bisa tercipta seperti ini, bagaimana prosesnya? Jadi pasien-pasien kita, pasien jiwa yang telah lama dirawat di tempat kita, kebetulan mereka itu sudah mulai sembuh dalam masa maintenance, berobat jalan, tetap minum obat, tapi mereka mampu diberdayakan menciptakan karya-karya seperti ini dengan cara kita latih. Jadi mereka itu mampu latih, ya. Jadi pasien-pasien jiwa yang selama ini dianggap tidak berguna, sekarang bukan seperti itu. Kita berdayakan, bisa mereka membuat beberapa produk seperti ini yang hadir hari ini. Dan dan beberapa karya-karya yang lain, mungkin ini contohnya, bisa membuat seperti ini, bisa mengaji. Banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam rumah sakit. Termasuk menanam sayur. Kita setiap akhir pekan jualan sayur di sana. Kita yang beli. Ini juga hasil dari pasien rehab. Ya. Dan mereka juga kalau 17-an bisa balap karung dan sempat juga melihara ayam. Karena secara fisik mereka masih mampu ya dokter ya. Cuman karena sakitnya itu, sehingga gangguan yang dialami sehingga membuat mereka itu mungkin secara sosial, secara mentalnya terganggu. Tapi ketika sudah diterapi mereka mampu. Ya, ketika penyakit sudah diterapi mampu melakukan, nanti ketika mereka pulang ke sosial kembali ke keluarganya, jadi dia bisa. Minimal mereka bisa mandiri, walaupun belum bisa membantu orang lain. Tapi kalau bisa diberdayakan secara efektif dengan bagus, mereka malah bisa berfungsi untuk orang lain. Contohnya ini bisa menghasilkan uang, mungkin bisa berbagi untuk keluarganya gitu ya. Berarti ini sejak kapan nih dokter kegiatan-kegiatan seperti ini ada di Rumah Sakit Jiwa Aceh? Sebenarnya udah semenjak lama, cuman mungkin baru terekspor semenjak ada stand-stand seperti ini. Pernah juga karya-karya mereka dibawa sampai ke rumah sakit jiwa luar oleh Dokter Sahrial STKJ. Ya, studi banding itu ya, jadi bahwa ini hasil karya kita, pasien kita hebat, bisa mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Berarti acara expo seperti ini juga perlu ya diadakan ya, untuk kita ajang kita untuk memperkenalkan kepada orang-orang ya, bahwa kita mengenalkan pasien yang kita punya bisa diberdayakan dan bisa menjadi manusia yang sama seperti kita, yang bisa berkarya. Teman-teman, itu tadi singkatnya cerita kita bersama Dokter Desika. Di sini juga ramai sekali ya teman-teman yang mungkin ingin tahu apa yang ada tentang apa itu jiwa ya. Nah, teman-teman bisa mampir di Aceh Expo, Aceh Police Expo ketiga. Kita masih ada 2 hari lagi sama malam ini ya. Teman-teman selain melihat karya-karya dari pasien juga bisa mengetahui apa itu gangguan jiwa dan sebagainya.